Seperti yang kita tahu, kalau materi yang akan diujiankan di penerimaan seleksi CPNS 2023 yaitu bagian SKD. Seleksi kompetensi dasar ini atau SKD ini dibagi menjadi 3, tes wawasan kebangsaan ataupun TWK, tes karakteristik pribadi atau TKP, dan juga tes intelijensia umum. Untuk beberapa video ke depan, kita akan membahas khusus bagian tes karakteristik pribadi atau biasa disebut dengan TKP. Apa sih tes karakteristik pribadi itu ataupun TKP itu apa? Untuk menjelaskan berkaitan dengan TKP ini, saya akan memberikan sebuah analogi dulu, biar kalian paham untuk memahami daripada TKP itu sendiri. Nah, di sini saya ingin kalian teman-teman semua untuk mengandaikan andaikan bahwa Anda itu sebagai seorang pengusaha yang akan merekrut beberapa orang karyawan. Tentu ketika kita ingin merekrut seorang karyawan, kita harus tahu kita itu ingin merekrutnya itu adalah orang-orang yang seperti apa, karyawan yang ingin kita dapatkan itu seperti apa. Mungkin menurut kalian seperti apa? Coba bayangkan. Misalkan seperti ini, misalkan kita ingin orang yang jujur, kompeten dalam bidangnya yang kita butuhkan, kemudian juga ingin orang-orang yang siap dan mau berusaha untuk mendapatkan yang dia inginkan, kemudian juga orang-orang yang mau sukses supaya dia terus berprestasi dalam pekerjaannya, dan juga orang-orang yang proaktif. Proaktif itu adalah aktif untuk terus antusias dalam melakukan kerjaannya dengan maksimal gitu ya. Nah, mungkin ini adalah beberapa poin yang kita inginkan ketika kita merekrut seorang karyawan. Nah, ini yang kita sebut sebagai standar kompetensi. Jadi kompetensi apa saja yang kita inginkan ketika kita ingin merekrut seorang karyawan. Nah, begitu juga ketika pemerintah ingin merekrut calon CPNS-nya ataupun ASN-nya, pemerintah juga sama punya standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang CPNS tadi. Standar kompetensinya itu yang mana? Ya tentunya adalah standar kompetensi yang diujiankan dalam tes karakteristik pribadi. Dalam Permen Pan RB nomor 27 tahun 2021 dijelaskan bahwa ada 6 standar kompetensi. Yang pertama adalah dia harus mau punya sikap pelayan publik dalam melayani. Kedua adalah jejaring kerja. Tiga adalah sosial budaya. Tentunya Indonesia dengan berbagai macam perbedaan, baik itu bahasa, warna kulit, adat istiadat, provinsi, budaya, dan lain-lain gitu ya. Kita harus bisa selalu bekerja secara profesional meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Tidak mempermasalahkan setiap perbedaan. Kemudian juga teknologi informasi komunikasi. Pemerintah membutuhkan calon CPNS-nya itu adalah yang siap menerapkan teknologi, yang paham terhadap teknologi. Kemudian juga profesionalisme, akan bersikap profesional terhadap pekerjaan yang diberikan, dan juga anti radikalisme. Balik lagi yang tadi, terkait dengan sosial budaya, dengan berbagai macam perbedaan, kita harus bisa bersatu, bukan malah mempermasalahkan setiap perbedaannya itu sendiri. Nah, ini ke-6 poin yang dimaksudkan di sini, baik itu pelayan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi komunikasi, profesionalisme, dan anti radikalisme. Ini yang dinamakan tadi sebagai standar kompetensi yang diinginkan oleh pemerintah. Gimana sih supaya pemerintah itu tahu kalau calon CPNS yang akan diterimakannya itu punya standar kompetensi ini? Ya tentunya adalah dengan diberikan tes karakteristik pribadi. Jadi tes karakteristik pribadi ini itu akan menguji apakah seseorang tadi itu betul nggak sih punya sikap untuk melayani publik, betul nggak sih punya sikap untuk berjejaring kerja, bekerja sama dengan orang lain, membina hubungan yang baik dengan rekan kerja yang lain, betul nggak sih orang tersebut itu punya sikap toleransi, menghargai, menghormati terhadap perbedaan orang lain. Kemudian juga betul nggak sih orang itu punya sikap untuk selalu ingin mengikuti perkembangan teknologi dan menggunakan teknologi dalam pekerjaannya untuk meningkatkan kinerja dan lain-lainnya. Di tesnya itu menggunakan tes karakteristik pribadi. Jadi apa sih tes karakteristik pribadi itu? Di sini saya punya 2 definisi berkaitan dengan tes karakteristik pribadi. Sebuah tes psikologi yang mengukur tingkat kedewasaan ataupun tingkat kematangan sikap seseorang dalam bertindak terhadap situasi tertentu. Jadi di sini kata kuncinya adalah untuk mengukur tingkat kematangan sikap seseorang. Jadi nanti kita akan diberikan soal-soal studi kasus. Kita dituntut untuk bagaimana sikap kita dalam menghadapi situasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah tes yang digunakan untuk melihat karakteristik seseorang, meliputi potensi, integritasnya, cara menyelesaikan suatu permasalahan, kesabaran, dan lain-lainnya. Oke? Jadi ini definisi yang kedua berkaitan dengan tes karakteristik pribadi. Pada intinya, TKP ini adalah tadi balik lagi, supaya bisa menjaring calon CPNS-nya itu adalah orang-orang yang sesuai dengan standar pemerintah, dengan memiliki ke-6 poin tadi gitu ya. Ini adalah salah satu contoh soal berkaitan dengan soal tes karakteristik pribadi ataupun TKP.
Nanti di sini kita akan diberikan studi kasus cerita seperti ini, lalu kita dituntut untuk memberikan solusi ataupun menyikapi dari kondisi tersebut. Contohnya seperti ini, ketika sedang bekerja untuk melayani para pegawai yang akan melakukan uji kompetensi, banyak di antara mereka yang kurang memahami persyaratan dan cenderung tidak cermat serta malas untuk menelaah materi yang sebelumnya sudah dibagikan saat bimbingan teknis. Anda selaku yang bertanggung jawab melayani memang memberi kesempatan bertanya melalui aplikasi chat jika ada hal-hal yang dirasa membingungkan. Namun pertanyaan yang masuk kebanyakan yang sudah dijelaskan saat bimbingan teknis dan beberapa malah tertera jelas pada panduan persyaratan. Menyikapi hal tersebut maka oke. Jadi ini ternyata ceritanya adalah kita sudah nih memberikan sosialisasi ataupun bimbingan teknis berkaitan dengan uji kompetensi. Kita sebagai orang yang bertanggung jawab dalam melayani dan memberikan bimbingan teknisnya. Tapi setelah diberikan bimbingan teknis, memang kita membuka untuk sesi tanya jawab lewat chat. Ternyata banyak yang bertanya itu adalah terkait dengan materi yang sudah dijelaskan pada saat bimbingan teknis. Ini termasuk ke dalam soal-soal berkaitan dengan melayani ataupun pelayanan publik. Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan publik secara maksimal. Di sini ada beberapa option, tentu ini jawaban yang paling tepatnya itu adalah jawaban yang B ya. Tetap melayani dan berusaha menjawab pertanyaan dengan jelas. Nanti akan kita bahas secara lengkapnya pada bagian materi khusus pelayanan publik di beberapa video berikutnya. Pada intinya saya ingin kalian memahami karakteristik ataupun jenis soal, tipe soal itu seperti ini. Terkait dengan soal TKP itu sendiri, pada saat SKD CPNS 2021, jumlahnya itu adalah sebanyak 45 butir soal, di mana setiap satu soalnya itu memiliki poin dari 1 sampai dengan 5. Jadi berbeda dengan TWK dan TIU apabila benar 5 salah 0, benar 5 salah 0. Tapi kalau untuk TKP ini, setiap optionnya itu memiliki bobot poin yang berbeda. Di antara A, B, C, D, dan E tersebut ada yang poinnya 5, 4, 3, 2, 1. Tidak menjawab jadi 0. Jadi sayang banget nih kalau kalian tidak menjawab karena ini udah pasti 0. Tapi kalau kalian jawab, pasti minimal kalian mendapatkan poin 1. Pastilah kalian bisa menjawab. Oke, kalau misalkan kita kalikan 45 semua soalnya itu mendapatkan poin paling besar yaitu poin 5. 45 kali 5 totalnya itu adalah 225 untuk skor paling tinggi pada bagian TKP. Kita jumlahkan di antara TWK, TIU, dan TKP. Ini jumlah soalnya itu adalah 30 tambah 35 ditambah 45. Jumlah totalnya itu adalah 110 butir soal. Dan ternyata waktu yang diberikannya itu adalah cuma 100 menit. Kalau kita bagikan 100 menit ini untuk mengerjakan 110 soal, berarti satu soal itu harus bisa dikerjakan dalam waktu 54 detik saja. Dimana tipe-tipe soalnya itu kayak tadi lumayan panjang-panjang. Itu kalian betul-betul membutuhkan nih cara cepat yang bisa kalian lakukan supaya bisa mengerjakan soalnya itu dengan cepat dan benar dengan mendapatkan poin paling maksimal. Oke, tadi kita sudah menghitung nih, kalau skor TKP maksimal itu kan 45 soal dikalikan dengan 5, berarti kan 225 untuk skor total TKP. Ada nilai ambang batasnya. Kalau kalian yang mendaftar pelamar umum ataupun kebutuhan umum, nilai ambang batasnya itu adalah 166. Jadi kalian wajib banget mendapatkan poin 166 dari 225. Tapi itu mudah banget. Pasti kalian bisa, wajib bisa gitu ya. Nanti pun mungkin kalian bisa ngetes di aplikasi jadi ASN. Kalian udah dapat rata-ratanya berapa gitu ya. Kalau kalian tidak lolos nilai ambang batas, udah otomatis gugur ya dan tidak akan bisa melanjutkan ke seleksi berikutnya. Sayang banget nih, kalian pokoknya usahakan TWK minimal 65, TIU 80, dan TKP 166. Untuk materi soal TKP itu sendiri, berdasarkan tahun kemarin CPNS 2021, akan berkaitan dengan soal pelayanan publik untuk TKP ya. Kemudian yang kedua, jaring kerja, sosial budaya, ada TIK, teknologi informasi komunikasi, profesionalisme, dan juga anti radikalisme. Jadi ini adalah 6 materi yang pasti akan dibahas dalam bagian TKP. Jadi kalian gak usah belajar dengan materi-materi yang lain, tapi fokus aja ke 6 bab yang ada dijelaskan pada TKP ini. Dan tentunya nanti kita kedepannya akan membahas dari 6 bab ini, akan kita berikan cara cepatnya supaya kalian bisa dengan cepat menjawab soal-soalnya dengan skor maksimal gitu ya.